Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di dalam sebuah mobil yang melaju di jalan ramai, seorang ibu mertua memaksa anak lelakinya menjatuhkan talak pada istrinya. Suasana tegang, kata-kata tajam menusuk hati, dan akhirnya, satu kalimat yang mengubah segalanya terucap. Dengan air mata bercampur amarah, sang istri menghentikan mobil, lalu menurunkan suami dan ibu mertuanya di tengah jalan. Akankah keputusan itu menjadi akhir dari segalanya? Atau justru awal kehidupan barunya? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana? Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Jalanan sore itu padat merayap. Lampu merah menyala panjang, deru kendaraan bersahutan, dan klakson terdengar di sana-sini. Rani duduk di kursi penumpang depan, menatap jalan dengan pandangan kosong. Di belakangnya, ibu mertua duduk sambil melipat tangan di dada. Wajahnya masam seperti menyimpan amarah sejak acara keluarga tadi siang. Rani tahu betul, keheningan itu hanya sementara. Ia bisa merasakan hawa tegang menyelimuti mobil. Suaminya, Dimas, memegang setir dengan kedua tangan yang kaku. Wajahnya tampak letih, entah karena perjalanan jauh atau karena beban pikiran yang semakin menumpuk. Memang begini ya, kalau perempuan itu berasal dari keluarga pas-pasan. Suara ibu mertua akhirnya terdengar, dingin dan tajam. Tidak tahu diri, tidak tahu cara menghormati orang yang lebih tua. Semua serba membantah. Rani menoleh. Matanya berkaca-kaca. Ia sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan menyakitkan itu. Tetapi setiap kata tetap terasa seperti duri menusuk ke dalam hati. Ia menghela napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak membalas. Namun, kesabarannya kian menipis. Bu, dari dulu saya selalu berusaha menghormati ibu. Tapi sampai kapanpun, apapun yang saya lakukan selalu salah di mata ibu. Ucap Rani dengan suara bergetar. Ibu mertua langsung mencondongkan tubuhnya ke depan. Wajahnya semakin garang. Kalau memang kamu merasa terhina, kenapa tidak angkat kaki saja dari rumah anak saya? Kamu pikir saya senang melihat Dimas menderita hidup bersamamu? Kata-kata itu membuat dada Rani sesak. Ia melirik Dimas, berharap ada satu kalimat pembelaan. Namun, suaminya tetap diam. Matanya lurus ke depan, seakan pura-pura tidak mendengar. Keheningan dari Dimas justru lebih menyakitkan dibanding serangan kata dari ibu mertua. Rani menggigit bibirnya. Ia tahu, jika ia tetap diam, ibunya Dimas akan semakin menjadi-jadi. Tapi jika ia melawan, pertengkaran akan semakin panas. Pilihannya sama-sama menyakitkan. Di tengah hiruk-pikuk jalan raya, suara ibu mertua kembali menggelegar. Dimas, dengarkan ibu baik-baik. Tidak ada gunanya kamu bertahan dengan perempuan ini. Lebih baik sekarang juga kamu jatuhkan talak. Biar jelas, biar tidak ada lagi yang namanya istri durhaka dalam rumah tanggamu. Rani terhenyak. Jantungnya berdetak semakin cepat. Kata itu, talak, seolah menghantam kepalanya keras-keras. Ia menoleh cepat ke arah suaminya, dengan mata yang penuh air. Mas, dengar apa yang ibu bilang? Mas benar-benar setuju dengan ini. Dimas menelan ludah. Tangannya menggenggam setir lebih erat. Ia tidak menjawab. Hanya napasnya yang memburu, seolah terjebak antara ibunya dan istrinya. Suasana mobil berubah semakin mencekam. Jalanan yang macet seakan menahan mereka dalam ruangan sempit penuh bara. Rani tidak sanggup lagi menahan air matanya. Ia menangis. Suaranya pecah. Mas, kalau memang aku tidak pernah berarti untukmu, katakan saja. Jangan biarkan aku menunggu jawaban yang tidak pernah keluar dari mulutmu. Ibu mertua semakin menekan. Ayo Dimas, jangan ragu-ragu. Kamu laki-laki, harus tegas. Sekarang, jatuhkan talak itu. Dimas menggertakkan gigi. Wajahnya memerah. Suasana di dalam mobil seperti bom waktu yang menunggu detik untuk meledak. Rani merasakan dadanya hampir pecah oleh perasaan terhina dan dikhianati. Di luar, lampu lalu lintas akhirnya berganti hijau.
Mobil kembali melaju perlahan. Namun, di dalam kabin sempit itu, ketegangan justru semakin menjerat. Kata talak yang diulang-ulang sang mertua terus terngiang di telinga Rani, membuat perjalanannya terasa semakin panjang dan menyiksa. Dalam hati, Rani hanya bisa berdoa, berharap suaminya memilih jalan yang benar. Tapi semakin lama, ia justru merasakan firasat buruk bahwa malam ini akan menjadi titik balik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ibu mertua mendesah panjang, lalu bersuara lantang, membuat suasana semakin panas. "Apa lagi yang kamu tunggu, Dimas? Kamu lihat sendiri bagaimana kelakuan istrimu. Dia berani melawan ibu, bahkan berani meninggikan suara di depanmu. Perempuan seperti ini tidak pantas jadi pendamping hidupmu." Rani tersentak, air matanya terus mengalir. Namun ia mencoba tegar. Ia menoleh ke belakang, menatap mata ibu mertua dengan penuh luka. "Saya sudah sabar, Bu. Bertahun-tahun saya diam meski selalu direndahkan. Tapi kalau ibu ingin memisahkan kami hanya karena benci, itu kejam sekali." Wajah ibu mertua semakin keras. Ia melipat tangan di dada dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya menumpang hidup dari anak saya. Sejak awal aku sudah tidak rela Dimas menikahimu. Dan sekarang, buktinya jelas. Kamu tidak pernah membawa kebahagiaan." Rani memegang dadanya. Rasanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia menoleh cepat pada Dimas yang masih menggenggam setir dengan wajah tegang. "Mas, jawab aku. Apakah benar aku tidak pernah membawa kebahagiaan untukmu?" Suaranya parau, bergetar karena takut sekaligus marah. Dimas membuka mulut, tapi suaranya tercekat. Hanya keluar gumaman pelan. "Ran, aku." Namun sebelum kalimat itu selesai, ibunya sudah memotong dengan bentakan. "Cukup, Dimas. Jangan lagi kamu terpengaruh air matanya. Itu hanya pura-pura. Kalau kamu masih jadi laki-laki yang punya harga diri, buktikan dengan menjatuhkan talak sekarang juga." Rani terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Kata-kata "talak" yang terus-menerus digemakan membuat hatinya seperti ditusuk berkali-kali. Ia merasa bukan lagi berada di dalam sebuah mobil, melainkan di dalam ruang pengadilan tanpa hakim, tanpa saksi, hanya vonis sepihak dari mertua yang tak pernah menerimanya. "Mas!" Suara Rani pecah. "Kalau memang itu keinginanmu juga, ucapkan. Aku siap mendengarnya, meski hatiku hancur. Tapi kalau aku masih berarti sedikit saja untukmu, jangan biarkan ibumu menginjak harga diriku begini." Dimas menggertakkan gigi, wajahnya pucat. Mobil terus melaju, melewati deretan ruko yang mulai sepi di malam hari. Lampu jalan berkelip, seolah ikut menyaksikan pertarungan batin di dalam kabin sempit itu. Ibu mertua tidak berhenti menekan. "Dimas, jangan jadi anak yang lemah. Ingat, ibu yang melahirkanmu. Kalau kamu tidak tegas hari ini, besok-besok kamu akan semakin diinjak oleh perempuan ini. Ucapkan sekarang. Jatuhkan talaknya." Rani menggeleng. Air matanya jatuh semakin deras. "Mas, aku mohon jangan lakukan ini hanya karena desakan. Ingat janji kita dulu. Ingat malam pertama kita. Ingat perjuangan kita melewati susah senang. Jangan biarkan rumah tangga ini hancur hanya karena kebencian ibu padaku." Suasana menjadi semakin mencekam. Dimas berhenti di lampu merah berikutnya. Tangannya gemetar di setir. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menunduk sejenak, menarik napas panjang. Rani menatapnya dengan penuh harap, sementara ibu mertua di kursi belakang menatap dengan tatapan penuh desakan. Keheningan itu pecah saat Dimas mengangkat wajahnya. Suaranya berat, penuh tekanan. "Ran, aku sudah tidak sanggup lagi. Setiap hari aku terjepit di antara kamu dan ibu. Aku lelah. Kalau memang ini jalan satu-satunya, maka aku..." "Ucapkan," bentak ibu mertua sambil menepuk bahu anaknya dari belakang. Dimas menutup mata. Lalu dengan suara bergetar ia mengucapkannya. "Aku jatuhkan talak padamu, Rani." Dunia Rani seolah berhenti berputar. Jantungnya berdetak tidak beraturan, telinganya berdenging,
dan air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Kata-kata itu adalah pisau tajam yang menyayat habis perasaannya. Ia menoleh ke arah Dimas dengan tatapan kosong. "Kamu benar-benar mengatakannya," bisiknya lirih. Dimas menunduk, tak berani menatap mata istrinya. Sementara itu, ibu mertua tersenyum tipis penuh kepuasan, seolah kemenangan sudah berada di tangannya. Rani tidak bisa lagi duduk diam. Ia menoleh ke jendela, melihat jalan yang ramai oleh kendaraan. Tangannya meraih dashboard. Hatinya dipenuhi amarah bercampur luka. "Kalau begitu, berhenti sekarang juga. Aku tidak mau ada lagi di mobil ini bersama kalian." Dimas menoleh cepat, terkejut. "Ran, tunggu dulu. Jangan begini." Namun Rani tidak mendengarkan. Ia sudah tenggelam dalam luka yang terlalu dalam. Dengan suara tegas, ia berteriak, "Berhenti! Turunkan aku atau aku yang akan turun sendiri." Dimas akhirnya menepi, menghentikan mobil di sisi jalan. Lampu kendaraan lain menerpa wajah mereka, membuat suasana semakin dramatis. Rani membuka pintu, berdiri di pinggir jalan dengan tubuh bergetar. Tapi ia tidak keluar sendirian. Ia menoleh ke dalam mobil, matanya penuh dendam yang tertahan. "Kalian yang harus turun. Suami yang tidak membela istri dan ibu yang merusak rumah tangga orang lain. Silakan kalian berdua turun dari mobilku sekarang juga." Ibu mertua melotot. "Apa maksudmu? Berani sekali kamu bicara begitu." Rani menatapnya tajam. "Kalian sudah mendapatkan yang kalian mau. Talak sudah terucap. Tidak ada lagi alasan bagi kalian duduk di sini. Silakan turun, Bu. Silakan turun, Mas." Dimas terdiam, bingung. Ibu mertua marah besar. Tapi sebelum sempat bicara, Rani sudah berteriak lagi. "Turun! Jangan paksa aku untuk melakukan sesuatu yang lebih gila dari ini." Keheningan singkat tercipta, hanya suara lalu lintas yang riuh di telinga. Dimas akhirnya membuka pintu perlahan. Ibu mertua ikut turun. Wajahnya merah pada menahan amarah. Rani duduk kembali di kursi pengemudi. Tangannya gemetar menggenggam setir. Ia melihat lewat kaca spion. Suami dan ibu mertua berdiri di pinggir jalan, diterangi lampu kendaraan yang melintas. Dengan air mata yang tak kunjung berhenti, Rani menutup pintu mobil rapat-rapat. Napasnya terengah, dadanya sesak. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia menyalakan mesin, lalu melaju, meninggalkan dua orang yang selama ini menghancurkan hatinya berdiri tak berdaya di tengah malam. Perjalanan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hatinya hancur, tapi di balik kehancuran itu, perlahan muncul rasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rani memilih dirinya sendiri. Mobil itu melaju kencang di jalanan malam, meninggalkan bayangan dua sosok yang pernah paling dekat dengannya. Lampu-lampu jalan berganti cepat di kaca depan. Namun pandangan Rani kabur oleh air mata. Tangannya menggenggam setir erat-erat. Tubuhnya bergetar, dan pikirannya campur aduk. Suasana di dalam mobil kosong, tetapi di telinga Rani masih terdengar gema suara suaminya saat mengucapkan talak. Kata-kata itu berputar-putar, menusuk telinganya, lalu jatuh ke dalam hatinya, menghancurkan sisa-sisa harapan yang selama ini ia pertahankan. Ia menginjak pedal rem mendadak di pinggir jalan, lalu memukul setir dengan tangannya sendiri. "Kenapa harus begini, Tuhan? Kenapa?" jeritnya. Suaranya parau bercampur tangis. Rani menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tangisnya pecah, mengguncang tubuh yang sudah lemah. Ia merasa sendirian, seolah dunia menutup pintu untuknya. Namun, di balik air mata itu, ada percikan api kecil yang mulai menyala. Api itu adalah harga dirinya yang selama ini diinjak-injak. Tiba-tiba, suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Rani meraih ponsel di dashboard dengan tangan gemetar. Layar menampilkan pesan dari Dimas. "Ran, jangan tinggalkan aku dan ibu di sini. Pulanglah, kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan seperti ini." Air mata Rani semakin deras. Ia tertawa getir. Suara tawanya bercampur dengan isak tangis. "Bicarakan baik-baik?
Setelah semua kata yang sudah kau ucapkan, bisiknya lirih. Namun belum sempat ia merespons, telepon masuk. Nama Dimas muncul di layar. Rani menatapnya lama. Jari-jarinya ragu untuk menjawab. Pada akhirnya, ia mengangkat telepon itu, menempelkan ponsel di telinga. "Ran, tolong. Jangan pergi. Aku terpaksa tadi. Ibu mendesakku. Aku tidak benar-benar ingin menceraikanmu." Suara Dimas lirih, penuh kegelisahan. Rani menggertakkan gigi. Air matanya menetes lagi. "Kamu tahu, Mas, yang paling menghancurkan hatiku bukan hanya ucapanmu, tapi sikapmu. Kamu diam saat aku dihina. Kamu bungkam saat harga diriku diinjak. Dan ketika ibumu mendesak, kamu lebih memilih menuruti dia daripada menjaga rumah tanggamu." Suara Dimas tercekat. Aku bingung, Ran. Aku tidak bisa melawan ibu. Dia orang tuaku." Rani menutup mata. Suaranya bergetar penuh luka. "Lalu aku siapa? Aku istrimu, Mas. Seorang istri yang kau biarkan berdarah-darah sendiri tanpa pernah kau balut lukanya." Keheningan panjang menyusul. Hanya suara napas berat dari kedua sisi yang terdengar. Tiba-tiba, dari ujung telepon, suara ibu mertua terdengar lantang. "Rani, jangan banyak bicara. Kau pikir Dimas masih mau hidup denganmu? Kau sudah ditinggalkan di jalan. Itu sudah cukup memalukan. Kalau kau punya malu, kau tidak akan kembali lagi." Rani menutup telinganya dengan tangan satunya, berusaha menahan ledakan emosi. Ia menjerit ke ponsel. "Cukup, Bu. Mulai malam ini, tidak ada lagi yang bisa ibu kendalikan dari hidupku. Dan kau, Mas." Suaranya pecah. "Kau sudah kehilangan aku." Ia menutup telepon itu dengan tangan gemetar. Tubuhnya terhempas ke kursi. Matanya menatap kosong ke arah jalan yang sunyi. Mobil-mobil lain lewat, mengabaikan seorang perempuan yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Namun, belum sampai 1 menit, suara ketukan keras di jendela membuat Rani terlonjak. Ia menoleh, dan matanya membelalak. Dimas berdiri di luar. Wajahnya pucat, nafasnya memburu. Rupanya ia berlari mengejar mobil Rani bersama ibunya yang tertinggal beberapa meter di belakang. Rani buru-buru mengunci pintu mobil. Dimas mengetuk lebih keras. "Ran, tolong, bukakan. Jangan begini." Rani menggeleng keras. Air matanya terus jatuh. Ia menyalakan mesin mobil, bersiap melaju lagi. Namun Dimas tiba-tiba berlari ke depan mobil, menghalangi jalan. Ia merentangkan tangan, wajahnya putus asa. "Kalau kamu pergi sekarang, kamu benar-benar akan kehilangan aku selamanya," teriaknya. Rani menggenggam setir erat. Ia menatap Dimas dengan mata yang penuh amarah bercampur cinta yang tersisa. Dalam kepalanya berkecamuk pertanyaan, apakah ia masih harus berhenti, atau melaju dan meninggalkan semua ini untuk selamanya? Ketegangan semakin tinggi ketika ibu mertua ikut menghampiri, berteriak dari samping jalan. "Rani, kalau kau masih punya hati, turun sekarang juga. Jangan biarkan anakku mempermalukan diri di jalan." Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa pengendara melambatkan laju kendaraannya untuk melihat keributan itu. Lampu jalan menyoroti wajah Rani yang penuh air mata, wajah Dimas yang putus asa, dan ibu mertua yang meledak-ledak. Rani merasakan dadanya seperti mau pecah. Ia menekan klakson panjang-panjang, membuat keramaian semakin heboh. "Minggir, Mas! Jangan halangi aku!" teriaknya. Namun Dimas tidak bergerak. Matanya memohon. "Aku mencintaimu. Ran, tolong jangan tinggalkan aku." Kalimat itu membuat hati Rani bergetar. Air matanya semakin deras. Tangannya gemetar di atas setir. Di satu sisi, cintanya masih ada. Tapi di sisi lain, luka yang ditorehkan terlalu dalam. Tiba-tiba ibu mertua menjerit lagi. "Kalau kau masih punya harga diri, tinggalkan saja. Anak saya tidak butuh perempuan murahan seperti kamu." Kata itu menghantam Rani seperti palu besar. Murahan. Kata yang membakar habis semua sisa cintanya. Ia menyalakan mesin lebih keras. Pandangannya lurus ke depan.
Kalau begitu, jangan salahkan aku. Gumamnya pelan, tapi cukup untuk menguatkan tekadnya. Dengan air mata yang tak berhenti jatuh, Rani akhirnya menginjak pedal gas. Mobil itu melaju pelan ke arah Dimas yang masih berdiri di depan. Orang-orang menjerit. Suasana menjadi semakin kacau. Dimas terkejut, tapi pada detik terakhir ia menyingkir ke samping, jatuh tersungkur di aspal. Mobil Rani melaju melewati kerumunan, meninggalkan suara teriakan ibu mertua yang menggema di malam jalanan. Di dalam mobil, tangis Rani pecah lebih keras. Tubuhnya gemetar, tangannya dingin, tapi ia terus melaju tanpa menoleh ke belakang. Jalanan panjang terbentang di depannya, gelap namun bebas dari belenggu yang selama ini menjeratnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu keputusan malam itu akan menjadi titik balik yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Bukan hanya tentang pernikahannya, tapi juga tentang siapa dirinya sebenarnya. Seorang perempuan yang akhirnya berani memilih untuk bebas meski harus menanggung luka yang dalam. Mobil itu terus melaju, menembus jalanan malam yang semakin lengang. Lampu kota berpendar samar, bagai bintang yang jatuh ke bumi. Namun bagi Rani, cahaya itu hanya sekadar pengingat betapa gelap hidupnya sekarang. Tangannya menggenggam setir kuat-kuat, tapi tubuhnya masih gemetar hebat. Air matanya tidak berhenti mengalir, jatuh satu persatu, membasahi pipi yang sudah pucat. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah Dimas yang tersungkur di aspal tadi. Tatapan matanya yang memohon, suaranya yang bergetar mengatakan cinta. Semua itu seperti duri yang menusuk hati Rani berkali-kali. Namun, lebih dari itu, kata-kata terakhir ibu mertuanya yang menyebut dirinya perempuan murahan, benar-benar menghancurkan sisa-sisa kelembutan di hatinya. Rani menepikan mobilnya di sebuah jalan sepi, jauh dari keramaian. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Malam itu terasa begitu panjang, seakan waktu enggan berjalan. Ia bersandar di kursi, menatap kosong ke arah langit yang gelap. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, panggilan masuk bertubi-tubi dari Dimas. Rani hanya menatap layar itu tanpa berniat mengangkatnya. Setelah beberapa kali berdering, panggilan berhenti, digantikan oleh pesan masuk. Ran, maafkan aku. Aku tidak sanggup kehilanganmu. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Jangan tinggalkan aku. Aku mohon. Rani menutup matanya, meremas ponsel di genggamannya. Air matanya kembali mengalir. Kesempatan? Setelah kau biarkan ibumu melukaiku berkali-kali? Setelah kata talak itu kau ucapkan tanpa berpikir? Setelah semua harga diriku hancur di depan orang-orang? Bisiknya dengan suara lirih, nyaris tidak terdengar. Ia mematikan ponselnya, melemparnya ke kursi sebelah. Malam itu, ia ingin hening. Ia ingin hanya mendengar suara hatinya sendiri, bukan lagi teriakan mertua atau rayuan penuh penyesalan dari suaminya. Namun, meski sudah memutuskan untuk menjauh, hatinya tetap belum tenang. Ada perang batin di dalam dirinya, antara cinta yang masih tersisa untuk Dimas, dan luka yang sudah terlanjur menganga. Di sisi lain, Dimas terduduk di pinggir jalan bersama ibunya. Bajunya kotor terkena debu aspal, wajahnya pucat dan penuh keringat. Ibu mertuanya masih marah-marah, menyalahkan Rani sepenuhnya. Sudah kubilang dari awal, perempuan itu tidak pantas untukmu. Lihat sekarang, dia bahkan tega meninggalkanmu dan ibumu di jalan seperti ini. Bentak sang ibu dengan suara tinggi. Dimas menunduk, wajahnya murung. Namun kali ini, hatinya tidak seutuhnya sejalan dengan ibunya. Ada sesuatu yang terasa salah. Ingatannya kembali pada tatapan Rani tadi, tatapan penuh luka, penuh pengkhianatan yang bukan ia buat sendiri, melainkan hasil dari kebisuannya selama ini. Ibu, mungkin aku salah. Selama ini aku terlalu menuruti ibu, tapi aku lupa kalau aku juga punya kewajiban melindungi istriku. Gumam Dimas lirih. Ibu mertua menoleh cepat, melotot. Apa maksudmu? Jangan bilang kau masih memihak perempuan itu setelah apa yang dia lakukan. Dimas menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Aku mencintainya, Bu. Dan aku sadar, aku sudah menghancurkannya.
Aku takut dia tidak akan pernah kembali padaku lagi. Wajah ibu mertua memerah menahan emosi. Namun sebelum ia sempat berkata lagi, Dimas berdiri, menghentikan taksi yang lewat, dan memutuskan untuk mencari Rani. Sementara itu, Rani duduk sendiri di dalam mobil, masih terisak pelan. Jalanan yang sunyi membuatnya semakin merasa sepi. Ia menyalakan mesin lagi, berusaha melanjutkan perjalanan, entah kemana. Yang jelas, ia tidak ingin kembali ke rumah yang penuh luka itu. Mobil melaju ke arah jalan tol. Angin malam masuk dari celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rani menggenggam setir erat, berusaha fokus pada jalan. Namun pikirannya terus berkelana, mengingat perjalanan rumah tangganya dari awal pernikahan hingga detik ini. Ia teringat masa-masa awal, ketika Dimas begitu perhatian, begitu hangat, membuatnya yakin bahwa hidup bersama akan penuh kebahagiaan. Namun semua berubah sejak ibu mertua ikut campur dalam setiap langkah mereka. Kata-kata manis Dimas perlahan hilang, berganti dengan diam dan kebisuan setiap kali Rani disakiti ibunya. Tangannya mengepal di setir. Aku sudah terlalu lama diam. Aku sudah terlalu lama menelan sakit. Malam ini, aku harus berani memilih diriku sendiri, gumamnya. Saat mobil melaju, ia tiba di sebuah rest area. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan berhenti di sana. Ia memarkir mobil, turun, dan berjalan menuju kursi panjang di tepi taman kecil. Angin malam bertiup pelan, menenangkan sedikit pikirannya. Rani menatap langit, mencoba mencari kekuatan. Mungkin inilah saatnya aku hidup tanpa dia. Mungkin ini jalan yang terbaik, katanya dalam hati. Namun, saat ia termenung, tiba-tiba seseorang berlari ke arahnya. Suara yang sangat ia kenal memanggil namanya. Rani. Ia menoleh, dan matanya terbelalak. Dimas berdiri di sana, wajahnya kusut, napasnya terengah-engah, seperti baru saja menempuh perjalanan jauh. Rani segera berdiri, tubuhnya menegang. Kenapa kamu ada di sini? Suaranya dingin, penuh waspada. Dimas mendekat dengan langkah tergesa. Aku mencarimu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Aku tahu aku salah, Ran. Aku terlalu lemah, terlalu pengecut. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan memperbaikinya. Air mata kembali mengalir di pipi Rani. Ia menggeleng, suaranya serak. Kesempatan? Setelah semua yang terjadi? Setelah aku kau biarkan diinjak-injak, dicaci, bahkan dipermalukan? Dan kau hanya diam. Dimas menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku bodoh. Aku takut melawan ibuku. Tapi aku tidak sadar kalau ketakutanku membuatku kehilanganmu. Malam ini aku baru sadar. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Rani terdiam. Dadanya sesak. Kata-kata Dimas memang menusuk. Tapi luka yang ia terima sudah terlalu dalam. Mas, cinta saja tidak cukup kalau aku tidak pernah dibela. Kalau aku selalu sendirian menghadapi ibumu, lalu untuk apa aku bertahan? Aku juga manusia. Aku juga butuh dihargai. Dimas mendekat lebih dekat, mencoba meraih tangan Rani. Namun Rani mundur selangkah. Air matanya jatuh deras. Jangan sentuh aku, Mas. Malam ini aku yang akan menentukan jalanku sendiri. Suasana rest area itu hening. Hanya suara angin yang berdesir, menyaksikan dua hati yang retak di bawah langit malam. Dimas terdiam, wajahnya hancur oleh penyesalan. Rani menatapnya untuk terakhir kali malam itu, lalu berbalik menuju mobilnya. Setiap langkah terasa berat, tapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu, sekali ia menoleh, mungkin hatinya akan luluh lagi. Karena itu, ia harus pergi. Dimas hanya bisa berdiri, memandang punggung istrinya menjauh. Dalam hatinya, ia menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Ia tahu, malam itu mungkin benar-benar menjadi malam terakhir bagi rumah tangganya. Rani masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, lalu menutup pintu dengan hentakan yang mantap. Air matanya masih mengalir, namun tatapannya kini berbeda. Ada ketegasan di balik bening itu. Ada keberanian yang perlahan muncul.
Ia menatap ke depan, pada jalan panjang yang menunggu. Mobil perlahan meninggalkan rest area, meninggalkan sosok Dimas yang masih terpaku di tempat. Tubuhnya kaku, wajahnya putus asa. Dari kaca spion, Rani bisa melihatnya mengecil, hingga akhirnya hilang tertelan gelapnya malam. Di dalam mobil, hanya suara mesin dan deru angin yang menemani. Tangis Rani kini berganti dengan tarikan napas panjang, seolah ia sedang belajar bernapas kembali setelah sekian lama tercekik. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari belenggu. Pagi menjelang, Rani akhirnya sampai di rumah orang tuanya di kampung. Langkahnya gemetar ketika membuka pintu, dan ibunya yang sudah menunggu langsung menyambut dengan wajah khawatir. "Rani, ada apa ini, Nak? Kenapa wajahmu pucat begini?" Suara sang ibu penuh cemas. Rani tidak sanggup menjawab. Ia hanya menubruk tubuh ibunya, menangis sejadi-jadinya di pelukan yang hangat itu. Semua luka, semua kepedihan, semua rasa terhina malam tadi, pecah bersamaan dengan air mata yang membasahi bahu ibunya. Ayahnya keluar dari kamar, menatap dengan raut murung. Meski tidak mengerti apa yang terjadi, ia menepuk bahu putrinya pelan, memberi kekuatan. "Tidak apa-apa, Nak, kau sudah di rumah. Kami akan menjagamu." Kata-kata itu membuat dada Rani semakin sesak, tapi sekaligus tenang. Ia merasa tidak sendirian lagi. Hari-hari berikutnya berjalan berat bagi Rani. Ia sering termenung di kamar, memandangi cincin kawin yang masih melingkar di jarinya. Setiap kali melihat cincin itu, ingatannya kembali ke wajah Dimas. Ada rindu yang menyesakkan, tapi luka yang ditinggalkan lebih besar. Beberapa kali ponselnya berdering. Nomor Dimas muncul berkali-kali. Pesan masuk juga menumpuk, berisi kata-kata penyesalan, permintaan maaf, janji untuk berubah. Tapi Rani memilih untuk tidak menjawab. Ia tahu, jika ia memberi celah sedikit saja, ia akan kembali terjebak dalam lingkaran yang sama. Suatu sore, ibunya masuk ke kamar, duduk di samping Rani. "Nak, aku tahu hatimu pasti masih sakit, tapi aku juga tahu kamu perempuan kuat. Jangan biarkan masa lalumu mengikat langkahmu. Hidupmu masih panjang." Rani menatap ibunya dengan mata yang bengkak karena terlalu sering menangis. Ia mengangguk pelan. "Iya, Bu. Aku sedang belajar ikhlas. Aku sedang belajar berdiri lagi." Sementara itu, Dimas terpuruk di rumahnya. Ia menolak makan, menolak bekerja, hanya duduk termenung menatap kosong. Ibu mertuanya terus berusaha menenangkannya, tapi justru kata-kata itu membuat Dimas semakin hancur. "Sudahlah, Dimas, kau bisa mencari perempuan lain, yang lebih baik, yang lebih menurut padamu dan ibumu," ucap sang ibu. Namun Dimas justru meledak. "Tidak, Bu, tidak ada yang bisa menggantikan Rani. Aku sudah kehilangan sesuatu yang paling berharga, dan itu karena aku terlalu penakut." Tangis Dimas pecah. Untuk pertama kalinya, ia menyalahkan dirinya sendiri, menyadari betapa besar kesalahannya membiarkan Rani terluka sendirian. Namun penyesalan itu datang terlambat. Minggu berganti. Rani mulai pelan-pelan bangkit. Ia mencari kesibukan dengan membantu usaha kecil orang tuanya, menjual kue buatan ibunya di pasar. Meski sederhana, ia menemukan ketenangan di sana. Senyum-senyum orang yang membeli, sapaan hangat tetangga, semua itu membuat hatinya yang luka perlahan sembuh. Suatu hari, seorang tetangga bertanya, "Mana suamimu, Ran? Sudah lama tidak kelihatan." Pertanyaan itu menusuk, tapi Rani tersenyum tipis. "Dia sudah bukan bagian dari hidupku lagi." Jawaban itu membuat hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia berani mengucapkannya dengan suara lantang, tanpa lagi merasa malu. Namun hidup tidak berhenti memberi ujian. Pada suatu malam, Dimas datang ke rumah orang tua Rani. Ia mengetuk pintu dengan wajah lusuh, mata bengkak karena menangis. Ayah Rani yang membukakan pintu menatapnya dingin. "Untuk apa kau kesini lagi? Kau sudah membuat putriku hancur. Apa kau mau melukai dia sekali lagi?" Dimas berlutut di depan pintu,
Tangannya menempel di lantai. "Pak, saya mohon. Saya datang bukan untuk menyakiti lagi. Saya datang untuk meminta maaf, untuk menjelaskan, untuk meminta satu kesempatan. Tolong izinkan saya bicara dengan Rani." Suasana hening. Ayah Rani menatapnya lama, lalu berbalik masuk. Beberapa menit kemudian, Rani keluar, berdiri di depan pintu dengan wajah datar. "Kenapa kau datang, Mas?" Suaranya pelan tapi tegas. Dimas menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Ran, aku salah. Aku pengecut. Aku membiarkan ibu menguasai hidup kita, dan aku kehilanganmu karenanya. Tapi aku tidak sanggup tanpamu. Aku mohon, beri aku kesempatan memperbaikinya." Air mata Rani jatuh, tapi ia segera menghapusnya. "Mas, kesempatan itu sudah hilang ketika kau mengucapkan talak. Bukan hanya kata itu yang melukaiku, tapi sikapmu. Kau memilih diam saat aku dihina, dan kau memilih ibumu daripada aku. Aku tidak bisa kembali pada luka yang sama." Dimas terisak, tubuhnya gemetar. "Aku mencintaimu. Ran, tolong jangan pergi." Rani menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Lalu ia membuka mata dengan tatapan yang mantap. "Aku juga pernah mencintaimu, Mas. Tapi cinta itu sudah mati bersama malam yang kau pilih meninggalkanku." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Dimas. Ia terjatuh, menangis sejadi-jadinya di depan pintu. Tapi Rani berbalik, melangkah masuk, dan menutup pintu dengan tegas. Malam itu, Rani duduk di kamarnya, menangis lagi. Bukan karena masih menginginkan Dimas, tapi karena melepaskan memang tidak pernah mudah. Namun di balik air mata itu, ada kelegaan. Keputusan sudah diambil, dan ia tidak akan mundur lagi. Pagi berikutnya, ia bangun dengan wajah yang masih sembab, tapi hatinya lebih ringan. Ia memandang ke cermin, menatap dirinya sendiri. "Aku bisa. Aku akan mulai lagi," katanya dengan suara mantap. Hari-hari berjalan, dan Rani semakin sibuk membantu orang tuanya. Perlahan, senyumnya kembali. Luka itu belum sembuh sepenuhnya, tapi ia tahu, ia sedang berjalan di jalan baru yang akan membawanya pada hidup yang lebih baik. Dan sejak malam itu, Rani tidak lagi menjadi perempuan yang terikat pada suami yang pengecut atau mertua yang penuh kebencian. Ia menjadi perempuan yang memilih dirinya sendiri, yang berani berdiri, meski harus menanggung luka. Itulah awal dari hidup barunya.